Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya pada waktu pagi hari ini. Dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucap syukur pada waktu pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman melalui channel ini. Nah, sebelum kami mendengarkan pesan-pesan para nabi, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam satu nama Isa Al-Masih dan persekutuan Roh Suci, tolong berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk mengerti tentang cerita-cerita ini. Cerita-cerita tentang Nabi yang terdahulu kami sudah sampaikan tentang Adam, Habil, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Di mana saat pagi hari ini kami mau menceritakan tentang keberadaan Nabi kami Isa Al-Masih yang menjadi juru selamat kami. Tolong berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk menyampaikan ini ya Bapa, sehingga di dalam setiap kehidupan kami untuk semakin hari semakin berkenan oleh hikmat dan pengertian yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau perkenankan kami pada waktu kami menyembah dan memuji Engkau dan untuk mengerti tentang keajaiban-keajaiban Engkau. Di dalam satu nama Isa Al-Masih dan Roh Suci kami ucap syukur dan kami siap mendengarkan. Amin. Nah, teman-teman semua yang ada di penjuru, baik di Indonesia, baik di negara-negara tetangga atau negara-negara lain yang mendengarkan keberadaan pesan-pesan para nabi, di mana para nabi berpesan dan mentaati keberadaan apa yang difirmankan oleh Tuhan atau diwahyukan atau diperintahkan, di mana seseorang berdosa tidak dapat dihapus dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tetapi harus ada orang lain ya, yang dapat menghapuskan segala dosanya. Nah, pesan-pesan para nabi dan Isa Al-Masih, Allah itu adil, Ia harus menghukum dosa. Dosa mendatangkan kebinasaan, tetapi Allah penuh kasih. Ia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Allah bijaksana dan maha kuasa. Sejak semula Ia sudah berjanji untuk mengirim sang penyelamat. Dosalah yang membuat hubungan antara manusia dan Allah terputus. Firman Allah dan hukum-hukumnya menunjukkan bahwa manusia memerlukan penyelamat untuk menyambung kembali hubungan dengan Allah yang sudah terputus itu. Allah hendak mengirim seseorang yang istimewa. Sepanjang zaman nabi-nabi belum ada nabi yang sempurna untuk menjadi penghubung kepada Allah, termasuk Nabi Daud. Allah lambat laun memperjelas siapa penyelamat itu. Ia adalah seorang raja. Pada waktu yang bersamaan, sang penyelamat akan seperti anak domba yang tak bercacat celah, yang akan menyerahkan nyawanya demi menghapus dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Menurut cerita ini, sifat sang penyelamat adalah seperti apa, saudara-saudara? Nah, 2000 tahun yang lalu, para malaikat mengumumkan, memberitahukan
mengibarkan kelahiran Isa Al-Masih di kota Nazaret, tepatnya di Palestina. Siti Maryam seorang gadis yang belum pernah disentuh seorang pria atau berhubungan dengan seorang pria, akan menjadi hamil secara ajaib dan melahirkan seorang bayi yang suci. Nama yang harus diberi kepada bayi itu adalah Isa. Karena Isa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sewaktu Isa masih menjadi manusia, Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, melayani banyak orang. Ia menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat yang merasuk kepada seseorang, membangkitkan orang mati, dan memberitakan kabar keselamatan yang dijanjikan kepada Allah, yaitu melalui Injil. Semuanya ini menunjukkan bahwa Dialah penyelamat yang dijanjikan Allah. Isa mengajar orang-orang tentang kebenaran Allah, dan Ia hidup berdasarkan kebenaran itu. Dari antara orang-orang yang hidup di dunia ini, hanya Dialah yang tidak pernah melakukan satu dosa pun. Ia yang tidak bercacat, tidak bercela. Ia adalah manusia yang sempurna. Dalam kesempurnaannya itu, apakah setiap orang percaya kepadanya, mengikuti Dia? Tidak, teman-teman, tidak. Para pemimpin agama dan politik membenci Dia dan mencari jalan untuk menangkap Dia dan membunuh Dia. Menarik sekali, bukan? Isa sendiri menjanjikan bahwa Ia akan mati. Sebenarnya untuk itulah Ia datang ke dunia. Ia akan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu yang tepat dan menurut rencana Allah, Isa mengizinkan dirinya sendiri ditangkap dan dibunuh di kayu salib oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Begitulah Dia mati. Ratusan orang termasuk ibunya sendiri menyaksikan peristiwa itu. Isa Al-Masih juga sudah terlebih dahulu mengatakan bahwa Ia akan hidup lagi. Itu juga terjadi pada hari ketiga. Ia bangkit dan menampakkan diri kepada para pengikut-pengikutnya dalam kurun waktu 40 hari. Dalam kurun 40 hari Dia memperlengkapi para murid untuk mengabarkan kabar keselamatan dan menambah iman keyakinan mereka bahwa benar-benar Dia adalah Mesias atau Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Untuk memperoleh pengampunan harus ada seseorang yang mati menggantikan kita. Bila tidak, kita akan mati karena dosa-dosa kita sendiri. Dan kita akan masuk neraka. Perbuatan baik kita tidak dapat menggantikan dosa-dosa kita. Tidak sebanding dengan harga apapun. Tidak bisa. Untuk itu,
sama seperti dedaunan tidak dapat menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Menurut kitab suci, maka pada waktu itu Allah juga menyembelih domba yang tidak berdosa untuk membuat pakaian dari kulit domba, yaitu dibuatkan untuk Adam dan Siti Hawa. Allah sudah menyediakan satu jalan ke surga, yaitu jalan itu ialah jalan yang lurus. Jalan itu ialah bertobat, menerima kematian Isa Al-Masih sebagai pengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung sendiri. Dalam Isa Al-Masih, kasih Allah dan keadilannya dipersatukan. Hukuman dosa sudah lunas dibayar kepada si iblis. Sudah hancur sesuai dengan nubuat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Sesudah 40 hari Isa Al-Masih masih kembali ke surga. Ya. Isa Al-Masih masih kembali ke surga. Banyak orang juga menyaksikan peristiwa itu. Sewaktu Isa terangkat ke surga, para malaikat menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa sama seperti Isa terangkat ke surga, demikian juga ia akan datang lagi pada hari penghakiman. Pada saat itu ia akan datang bukan sebagai anak domba, tetapi sebagai raja dan hakim. Ia akan menjadi hakim bukan hanya untuk para pengikutnya, tetapi untuk semua orang mereka yang mau menerima kebenaran Allah beserta jalannya yang lurus akan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama Allah di surga. Mereka yang menolak firman Allah akan dicampakkan ke dalam api neraka bersama iblis dan roh-roh jahatnya. Akibat dosa ialah kebinasaan untuk selama-lamanya. Akan tetapi kehidupan dari Allah hanya terdapat di dalam Isa Al-Masih. Nah, teman-teman, ini menceritakan tentang apa? Tentang keselamatan yang kita cari, yaitu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita dari dunia sampai ke dalam surga menerima suatu keselamatan. Apa yang paling menarik tentang cerita ini, saudara-saudara, teman-teman? Yang paling menarik di cerita ini adalah apakah ada seorang yang membela orang berdosa? Jelas tidak ada di dunia ini orang yang membela orang yang berdosa. Tetapi kalau kita merenungkan Isa Al-Masih, orang yang tidak pernah berbuat cacat dan celah, tidak pernah berbuat dosa. Dia rela untuk berbuat dosa, membela kita yang berdosa. Sebenarnya kita yang disalib, dihukum, dicambuk, mati di kayu salib.
tetapi semuanya ditanggung oleh Isa sendiri. Dia ditangkap, dibunuh, dan dimatikan, dan dibangkitkan lagi. Dia rela disalibkan untuk menghapuskan segala dosa umatnya. Ya teman-teman, sebenarnya apakah yang harus kita taati pada saat hari ini? Kita tidak kuasa untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meskipun dengan harta kekayaan kita, meskipun dengan segala perbuatan baik kita kepada siapapun, tidak bisa, teman-teman. Yang hanya bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita adalah Nabi Isa Al-Masih yang mau rela berkorban untuk menyerahkan dirinya menjadi domba tebusan, yaitu anak domba Allah yang menjadi tebusan bagi umat manusia di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Nabi Isa Al-Masih, di mana pagi hari ini Engkau telah memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, supaya kami tetap taat kepada Engkau, mengikuti apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Kami ingin dan selalu rindu untuk mendengarkan sabda-sabda dari Allah yang hidup, yang ada di sorga. Kami sangat perlu hikmat dan pengertian daripada Engkau ya Bapa. Bentuklah kami menjadi yang terbaik bagi kami, bagi pendengar-pendengar kami yang mendengarkan ini. Kami yakin dan percaya para pendengar pada saat hari ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Jikalau teman-teman ingin selalu mencari keselamatan yang ada dalam Isa Al-Masih, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, sehingga engkau menjadi milik Isa Al-Masih dan diselamatkan dari api neraka. Dalam satu nama Isa Al-Masih dan persekutuan Roh Suci, kami terima segala berkat, damai, sukacita, dan sejahtera. Amin.